Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyami kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai masih diberi kesempatan oleh Allah sampai saum Ramadan ini. Alhamdulillah, kita di Salman, keluarga besar Salman telah melaksanakan kegiatan yang luar biasa di saum Ramadan di saat ada wabah, ada kondisi musibah, ujian yang diberikan kepada kita. Ujian pandemi COVID-19, coronavirus disease yang keluar tahun 2019. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesabaran kepada kita semuanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalah. Ista'inu bisobri wassalah. Innallaha ma'asobirin. Kita semua di Salman, di Indonesia, di seluruh bumi ini, mudah-mudahan diberikan kesabaran dalam berikhtiar, ketawakalan, keikhlasan dalam menerima ujian Allah ini, sehingga munculnya adalah keikhlasan. Kita diberikan hadiah keimanan, ketakwaan yang lebih baik lagi setelah musibah ini selesai, insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur juga para ulama telah membuat fikih pandemi beribadah di masa wabah, dan ada petunjuknya di dalam situ bagaimana ibadah di saum Ramadan ketika lagi ada wabah ini. Sekali lagi kita berikhtiar dengan sabar mengikuti segala diskusi, mengikuti suara-suara semua khalayak, dan kemudian kita menempatkan diri pada posisi di mana sabar, karena ikhtiar ini harus bersama-sama. Kita menjaga jarak, menjaga hubungan sosial, physical distancing, social distancing, tetapi hati kita tetap nyambung, karena kita justru hati kita malah menyambung bersama untuk meminta tolong kepada Allah. Ikhtiar dengan cara sabar. Insya Allah dengan cara sabar terus-menerus ditambah sholat, sabar dan sholat, maka Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 33, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ashanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Allahu Akbar. Walaupun atau bahkan di dalam suasana pandemi ini, dalam suasana ujian oleh Allah memberikan ujian kepada kita dengan wabah coronavirus ini, maka justru karena itulah maka kita minta tolong kepada Allah dengan cara sabar, melakukan ikhtiar secara fisik, materi, tapi pada saat yang sama kita semakin mendekat pada Allah SWT. Apalagi memang sudah ditemukan berbagai fakta bahwa semakin orang tadi bahagia, semakin orang tadi mendekat pada Allah, bersyukur pada Allah, semakin ikhlas pada Allah, maka virus tadi bunuh diri. Ini harus dibuktikan memang oleh para cendekia, tetapi sangat masuk akal karena dengan sholat khusyuk, berserah diri pada Allah dan bersyukur pada Allah, maka imunitas kita tambah tinggi dan kemudian virus tadi mati dengan sendirinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tambah khusyuk dalam sholat dan kemudian bisa meningkatkan imunitas badan kita dan membunuh virus-virus ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman
yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Allahu Akbar. Dengan semakin khusyuk sholat kita, maka imunitas kita tambah tinggi, dan kemudian virus-virus tadi akan bunuh diri dengan sendirinya. Atas izin dan perintah Allah, kita akan bisa memenangkan pertarungan ini. Rabbana hablana minasolin. Ingat sekali lagi bahwa musuh kita adalah setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah wa la tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Baik, orang beriman masuklah ke Islam dalam secara kafah, dan jangan engkau ikuti nafsu setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Allahu Akbar. Kita paham bahwa memang kita kadang sebel dari mana asal virus ini. Bisa jadi orang lagi di laboratorium bereksperimen, atau bisa jadi orang di pasar sedang melakukan suasana pasarnya yang tidak bersih, maka muncul virus penyakit tadi. Atau laboratorium lagi eksperimen untuk kebaikan, kita berhusnuzon untuk kebaikan, akan tetapi bocor, ya. Bocor virus tadi menyebar seluruh dunia. Kita mohonkan kepada Allah ampunan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan tadi, termasuk kita istighfar bahwa kesalahan kita juga banyak sekali. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Maka kita akan menang dalam pertarungan ini, karena sesungguhnya musuh yang nyata bagi kita adalah setan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Maka ketika kita melawan setan, membantu orang lain yang sedang kesetanan, maka yang utama adalah setan dalam diri kita sendiri yang harus kita tundukkan. Iblis yang masuk dalam diri kita sendiri harus kita tundukkan. Pada saat bersamaan kita mengingatkan orang lain yang sedang kemasukan oleh iblis. Rabbana hablana minasolin. Dalam bahasa kultur Jawa itu ada sesungguhnya yang menyebabkan kita melupakan hakikat kehidupan itu harta tahta wanita. Kalau orang menginginkan harta berlebihan, orang menginginkan tahta kekuasaan yang berlebihan, orang menginginkan wanita pasangan yang berlebihan, maka dia sesungguhnya sudah jadi temannya setan, temannya iblis. Maka kita kembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak keliru kita mengendaki itu semuanya, tapi dengan cara-cara yang sudah disunahkan, dicontohkan, diperintahkan oleh Allah dan disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hablana minas solihin. Allahu Akbar. Jadi marilah kita mulai dengan ujian Allah, wabah COVID-19 ini, dengan Ramadan, dan mengikuti fikih pandemi di masa Ramadan ini. Kita mulai dari rumah. Kita mulai dari rumah, khususnya hadirin, teman-teman, pasangan, keluarga muda. Kita siapkan kesempatan yang baik ini. Hati-hati, karena kalau keliru-keliru bisa jadi kita yang bertengkar dengan suami istri, bertengkar dengan adik kakak, bertengkar dengan anak-anak. Hati-hati, iblis pasti ada yang spesial untuk menggoda kita. Iblis sejak menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam sudah terus meningkatkan kemampuannya untuk menggoda kita. Iblis yang menggoda antara suami istri, antara bapak dengan anak, antara ibu dengan anak, antara anak dengan anak. Kemungkinan besar ada, tidak bisa dibuktikan, akan tapi kemungkinan besar ada. Dan itulah maka selama di rumah ini sedang kita melaksanakan fikih pandemi ini, kita Ramadan di rumah, maka kita upayakan untuk senantiasa hubungan suami istri, yang apalagi pasangan muda yang masih baru punya putra 1, 2, baru mengenalnya, ternyata memang tidak mudah. Akan tapi disitulah bahwa kita senantiasa untuk beribadah pada Allah SWT. Bila kita kurang mampu, maka tanya pada orang-orang terdekat. Tanya yang paling dekat adalah kepada orang tua. Awasoinal insana biwalidayhi hisana. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisoluhu fi amaini aniskurli wali walidah. Allahu Akbar. Jadi kepada orang tua kita harus berani terbuka, dan kemudian untuk meningkatkan kemampuan suami istri di dalam mengelola keluarganya. Ini yang pertama. Ya, untuk pasangan keluarga muda dan juga anak-anak muda yang akan menikah, ya, jangan takut. Allahu Akbar. Tidak ada binatang melata pun yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Tidak selembar daun pun, sehelai daun pun yang jatuh di muka bumi ini kecuali dalam pengawasan Allah SWT. Maka ujian-ujian ini semua ujian
COVID-19, ujian kehidupan keluarga, ujian berumah tangga, bermasyarakat, insya Allah ini semua sepengetahuan Allah SWT. Dan kalau kita bersikap dengan benar karena Allah SWT, maka insya Allah kita akan memenangkan ujian cobaan-cobaan ini. Dan salah satu tadi sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Setelah kita bersama-sama di rumah, lalu rutinitas apa yang perlu kita jaga? Rutinitas kita, suami istri sholat tahajud berjamaah. Apalagi taraweh sekarang ini, taraweh sebelum tidur bangun tahajud berjamaah. Kita cari ayat-ayat suci Al-Quran sesuai dengan apa yang ingin kita pelajari, dan kemudian kita menggunakan teknologi yang sudah sangat-sangat sederhana ini. Kita menggunakannya itu kemudian untuk mencari ayat-ayat yang ada. Salah satunya misalnya kita cari sabar dan syukur bersama-sama. Ini seperti Profesor Hamka, Buya Hamka menafsirkannya seperti sayap pesawat, sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur terus. Tanpa dua-dua sayap tadi, pesawat tidak akan sampai pada tujuan. Sabar ketika kita diuji, suami istri tidak ngerti kenapa nih gini, kenapa begitu. Sabar, kita ikhtiar, kita cari kenapa demikian. Syukur, saya sudah berani nikah, saya sudah punya putra putri, dan seterusnya dan seterusnya. Rabbana hab lana minas solihin, saya sudah kontrak rumah, alhamdulillah dekat masjid Salman pula, masya Allah. Jadi aktivis Salman, Allahu Akbar. Jadi syukur tadi senantiasa kita munculkan. Syukur tadi seperti menghitung bulu domba. Kita misalnya kurban, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ayo, semuanya harus berlatih untuk berani menyembelih hewan kurban. Dan kemudian kita coba menghitung bulu-bulu domba tadi. Tidak akan pernah ada orang bisa mampu menghitung bulu domba tadi. Maka syukur seperti itu. Kalau kita renungkan tentang syukur itu, maka tidak akan pernah ada berhentinya. Tidak cukup waktu kita untuk menghitung syukur nikmat yang diberikan Allah pada kita. Allahu Akbar. Kasih sayang Allah yang diturunkan ke dunia ini, 1/100-nya saja, itu sudah membuat yang kasih sayangnya muncul di manusia, di binatang, luar biasa. Ada kucing, pernah lihat kucing? Itu ngangkat anaknya dengan digigit, tapi gigitnya tidak sampai melukainya, digigit di tengkuknya untuk dibawa ke sana sini. Itu kasih sayang seorang ibu kucing kepada anaknya. Masya Allah, Rabbana hab lana minas solihin. Kelas terus kan bisa nangis ini ya, gitu ya. Rabbana hab lana minas solihin. Wah, ibu kepada anaknya, berarti sayang sekali. Bagaimana susahnya melahirkan. Tetapi pada situasi-situasi yang sulit, kadang ibu nggak ngerti, gimana sih mas, mbak, kok begini gitu loh. Nah, dari situlah maka kita sabar mencari ilmunya. Kita ingat ada para ilmuwan psikolog yang memperkenalkan tentang karakter. Sesungguhnya Allah memberikan DNA yang berbeda setiap manusia. Dan kemudian karakter dari DNA ibu dan anak, suami dan istri tadi, keluarlah karakter anak-anak tadi. Seluruh manusia di bumi ini mempunyai DNA yang berbeda. Sehingga karakter kita pasti berbeda satu dengan yang lain. Maka keluarlah DISC test. Cari di internet, DISC free test ada di internet. Ada Abah Rahman, alumni ITB kita yang sering kita undang ke Salman, membuat talent mapping temubakat.com. Ada 34 karakter di situ. Kalau DISC hanya 4, Abah Rahman menemukan tadi dalam peralatan temubakat.com tapi 34 karakter. Kita gunakan itu ketika di rumah, ketika Ramadan di situasi wabah ini, jadi beribadah di masa wabah ini, itu kita bawa buku tadi. Oh, saya karakternya apa? Misalnya nih, Punten, saya D kuat, I kuat. Jadi saya komennya kuat, influence-nya kuat. Nah, istri misalnya kemudian S kuat, C kuat. Pendiam, diam, mendengarkan dengan baik, senyum-senyum. Nah, itu tidak boleh kita ngomong terus. Sementara istri diam terus, nggak bisa. Kita beri kesempatan dia untuk bicara. Kita dengarkan dia kalau mampu. Itu kita gantian, kita niatkan ya. Nah, anak-anak yang paling berat ada anak-anak yang sedang tumbuh tadi. Kita coba dengan segala cara. Abah Rahman sedang membuat alatnya agar anak-anak tadi suatu bisa mengetes dan menentukan kira-kira karakternya seperti apa. Nah, kemudian, oh si anak ini pendiam.
kayak ibunya. Oh, anak ini tukang ngomong kayak bapaknya. Nah, kita pahami. Nah, itu kita beri kesempatan masing-masing. Nah, kerjasama kita buat permainan-permainan di rumah agar terjadi kerjasama yang baik. Itulah sesungguhnya talent mapping tadi dibuat. Kalau organisasi tadi dibuat dengan memperhatikan talent mapping, maka sebetulnya akhirnya ada yang jadi pemimpin, tukang juru bicara di depan. Ya, kita sering melihat juru bicara yang kalem tapi suaranya fluent, influence, dengan berdasarkan data-data yang dibuat oleh orang yang punya SC kuat, ya, sekretariat, keuangan, data detail dibawa oleh kepada disampaikan oleh pembicara dari depan. Maka organisasi itu menjadi komplit. Begitulah warna dunia yang berpelangi ini menjadi suatu pelangi yang indah. Bhinneka Tunggal Ika. Kita punya Pancasila. Kita mengenal masing-masing karakter, masing-masing kultur berbeda-beda, tapi karena Allah kita rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahmatullah, demikian luar biasa situasi kita dalam kondisi wabah pandemi ini. Tetapi para cerdik pandai membuat fikihnya dan kita bisa mengikuti dan kita modifikasi sekemampuan kita sesuai situasi kondisi kita. Kita tidak ikut seperti apa tuturut munding, enggak, no man, gitu ya. Tetapi kita munculkan inovasi kreativitas agar adik-adik yang muda tadi tetap berani menyampaikan inovasinya, kreasinya. Kalau tidak, hati-hati, generasi muda masa depan kita akan terkungkung oleh satu pandangan-pandangan yang yang sempit, tidak berani keluar dari situasi. Kita ingat almarhum Bang Imaduddin dalam kuliah tauhid, kita tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita ingin rahmatan lil alamin dengan mencari inovasi kreasi, tetapi tetap dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang disepakati. Nah, supaya sepakat gitu deh, kalau yang mampu politik, masuklah di bidang politik. Yang bisnis, masuklah ke bisnis. Yang bisanya yang ngajarlah dengan baik. Rabbana hablana minas solihin. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita bersama-sama dengan bangsa ini, dengan seluruh umat manusia di bumi ini, kita bisa memelihara bumi yang kecil ini selamat, dan kita mudah-mudahan menjadi lulus dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir kita, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183 tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita saum di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Kita diuji oleh Allah dengan COVID-19, coronavirus disease 2019. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh di muka bumi ini selain sepengetahuan Allah SWT. Maka insya Allah kita akan bisa melewati ini semuanya dengan cara sabar dan sholat, dan kita tambah kesabaran kita dan ditambah dengan syukur. Level kita misalnya sekian, kita tambah naikkan untuk menaikkan level menjadi berat, maka sabar. Kita mendapatkan kenaikan itu syukur, sabar, syukur, sabar, syukur. Terus maka pesawat tadi bisa naik. Rabbana hablana minas solihin. Terima kasih dan mohon maaf kurang lebihnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.